Oke, kita ngomongin soal fungsi kompresor. Fungsi kompresor sendiri adalah sebagai alat memompa cairan freon untuk memutar cairan freon yang akan dihempaskan ke dalam kabin mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ini. Balik lagi di channel AL Kapart, channel yang selalu ngebahas seputar otomotif, hobi, dan juga spare part mobil. Bareng dengan saya, Firman Hediansah. Oke, di video kali ini kita mau bahas apa? Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian semua dapat update video terbaru dari kita. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas putar yang namanya kelengkapan mobil untuk kali ini dan saat ini adalah yang paling penting. Apalagi dengan cuaca Indonesia yang seperti ini dan kondisi yang nantinya mendekati mudik. Yaitu apa? Kita ngomongin seputar AC mobil. Dan komponen yang mau bahas kita kali ini adalah komponen yang sangat berpengaruh di mana AC sebuah mobil menjadi dingin, yaitu kompresor mobil. Dan kali ini kita akan ngomongin fungsi dari kompresor sendiri, manfaat dari kompresor sendiri, kerusakannya apa, jenis-jenisnya apa, dan gimana cara mengatasi atau merawat kompresor supaya awet ya. Oke. Di sini ada beberapa kompresor di mana ini adalah satu merek, yaitu merek yang paling banyak dipakai di Indonesia, yaitu merek Denso. Dan sebenarnya nggak cuma Indonesia, mungkin rata-rata semua mobil di dunia ini, apalagi yang sudah Asia, Afrika, Eropa, bahkan mobil-mobil keluaran Jepang rata-rata menggunakan kompresor yang bawaannya Denso, ya. Oke, kita ngomongin soal fungsi kompresor. Fungsi kompresor sendiri adalah sebagai alat memompa cairan freon untuk memutar cairan freon yang akan dihempaskan ke dalam kabin mobil. Jadi kenapa selama ini yang bermasalah ya rata-rata konsumen kita juga, Mas nggak dingin, kenapa ya, tabel angin. Nah, kita ngomonginnya salah ya. Kompresor itu tidak ada hubungannya dengan blower. Blower sendiri itu hanya sebagai kipas yang mengeluarkan freon itu sendiri. Sedangkan freon itu sendiri adalah gas yang akan ditekan oleh kompresor ini, diolah oleh kompresor ini, yang akan dipancarkan ke bagian kabin melalui blower ya. Jadi kalau AC kalian, mobil kalian sudah nggak dingin, ya pasti cuma angin doang ya, udah pasti. Banyak faktor sih, tapi salah satunya juga bisa karena kompresor tidak mau melempar atau menghembuskan cairan freon tersebut ke dalam kabin melalui blower. Oke, jadi intinya itu ya cara kerjanya. Kita singkat aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, teorinya mungkin udah banyak yang jelasin. Jadi fungsi kompresor adalah sebagai pendorong freon ke dalam kabin mobil melalui blower ya. Jadi kalau kompresornya rusak, otomatis freon kayak apa juga nggak akan bisa berhasil tersembur secara baik ke kabin mobil ya. Terus kerusakan yang sering terjadi. Nah, kalau kompresor rata-rata kerusakan sering terjadi itu satu paket dengan yang namanya kondensor. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Jadi terus stay tune di video kita ya. Untuk yang berikutnya nanti kita bahas khusus tentang kondensor. Tapi nanti juga di video kita yang ini, makanya terus pantengin terus. Nanti kita bahas kondensor itu yang mana di dalam mobil itu sendiri. Oke. Ya. Ini kompresor, kerusakannya tadi biasanya rata-rata adalah sudah tidak berfungsinya mekanik di dalam kompresor tersebut. Biasanya kompresor terbagi dua, yaitu yang model rotary dan model
piston ya. Sedangkan kalau Denso ini rata-rata modelnya piston, yaitu yang menggerakkan adalah piston. Sedangkan yang Sanden ya, kita ngomong merek Sanden, umumnya Sanden itu rata-rata rotari. Jadi kalau rotari bagian dalamnya itu kayak putaran aja, kayak kipas ya. Sedangkan kalau piston ya bentuknya benar-benar piston ya. Jadi piston, kalau rotari ya putarannya di dalam. Awet mana? Kalau dia bilang awet mana, intinya sebetulnya semuanya sama tergantung penggunaan ya. Jadi kalau model piston, model rotari semuanya hampir sama, yang penting awet dirawat secara baik, jadi otomatis kompresornya awet. Tapi memang kalau kita sebagai penjual spare part, rata-rata yang bermasalah model rotari. Karena kan kalau piston itu di dalam satu kompresor bisa ada 3, bisa ada 4, bahkan semakin besar PK-nya, semakin besar di jenisnya itu pistonnya semakin banyak. Sedangkan kalau rotari putarannya itu hanya satu tuas ya. Jadi muternya itu hanya satu kipas itu yang di dalamnya. Dan kalau piston kan ada banyak, ada 4, ada 3, ada 6, bahkan semakin banyak ada semakin banyak. Jadi kalau kerusakan ini bisa diganti. Sedangkan kalau rotari itu harus diganti semua ya. Oke. Terus kalau itu yang kerusakan sering terjadi, jadi biasanya ada tekanan yang kurang bagus, kalau nggak masa pakai yang terlalu lama ya. Kalau kita udah ngomongin soal kerusakannya apa, penyebabnya apa, yang selanjutnya adalah jenis-jenis kompresor ya dari mobil-mobil itu sendiri. Oke, kalau yang kita pegang ini adalah Denso, ini Denso 13 ya, 13C. Untuk Denso ini paling banyak dipakai oleh apa? Yang jelas mobil-mobil lama ya, yang cc-nya kecil, yaitu kayak Starlet, Futura, Ceret, terus Daihatsu CS ya, ada Rocky, ada TAF, ada Verosa ya, juga ada, pokoknya Daihatsu tuh paling banyak pakai ini. Sedangkan kalau Toyota yang cc-nya rata-rata di bawah 1300 mesti pakainya ini ya. Jadi patokannya bisa dipastikan juga oleh kalian. Kalau misalnya kalian bingung kompresorku mobilnya apa ya, ininya apa ya, lihat cc-nya aja. Kalau selama dia pakainya Denso, ya berarti kalau cc-nya 1300 ke bawah berarti rata-rata pakainya 13. Tapi mobil tahun lama ya, tahun 2000-an ke bawah, Denso 13. Ini Starlet nih, ini lumayan di penjualan kita, paling laris juga. Karena apa? Karena kompresor ini paling banyak diganti ke mobil-mobil tua, Taruna, TAF, Rocky, Verosa ya, Espas ya. Kalau Toyota itu Starlet ya, sama yang cc 1300. Oke, kita singkirin dulu. Nah, terus ini juga paling banyak dipakai nih ya, Denso 15A. Kita udah pernah bahas juga di video yang kemarin perbandingannya kompresor Korea dan kompresor Jepang. Ternyata sama-sama satu, biarpun mereknya satunya Denso, satunya Dowon, ternyata ya sama. Ya itu salah satunya dari 15S sama 17A. Nah, kalau 15A ini lebih banyak dipakai dan rata-rata mobil dengan cc 1600 ke atas sampai dengan 2000 ya. Ini yang paling banyak pakai adalah seperti Kijang Kapsul, Grid Corolla, CS ya, ada All New Corolla juga pakainya ini juga. Terus Timor juga pakai model 15A juga, ada Lancer dan banyak lagi ya. Ini paling banyak dipakai oleh mobil-mobil 1600 ke atas, terutama produksi dari Toyota ya, pakainya 15A. Oke, terus kita singkirin yang ini. Nah, ini kompresor paling banyak dipakai di Indonesia. Kenapa ngomong paling banyak dipakai? Karena mobilnya aja sejuta umat ya. Udah mobilnya sejuta umat, kompresornya juga ternyata sejuta produk ya, sejuta umat juga. Karena apa?
Ini kompresor dipakai oleh Avanza, Xenia, Vios, Yaris, sama otomatis ya Limo CS ya. Jadi Limo, Terios, Ras ya. Intinya kompresor ini dipakai semua mobil itu di bawah tahun 2011 sampai dengan 2004 ya. Jadi kompresor ini adalah kompresor sejuta umat, dimana dipakai oleh tadi Vios otomatis Limo ya, dipakai oleh Yaris, dipakai oleh Avanza, dipakai oleh Xenia, dipakai oleh Terios, dipakai oleh Ras ya. Ini sejuta umat juga, tapi untuk tahun 2004 sampai dengan mobil tahun 2011. Nih, ini juga paling laris ya. Oke. Terus masih banyak lagi lah. Kalau yang ini, nah ini paling seksi juga nih. Sekarang juga penjualannya paling bagus nih. Karena semua mobil Suzuki, terutama tahun 2000 ke bawah, hampir semua tipe mobil dari Suzuki memakai kompresor yang ini. Kompresor apa ya? Tetap Denso. Tipenya sebetulnya ini 11C ya. Jadi yang pakai ini rata-rata mobil dari 1600 sampai dengan 1000 cc. Nah, yang pakai mobil ini, yang pakai ini apa aja? Semua mobil keluaran Suzuki tahun 2000 ke bawah. Seperti Katana, Baleno, Esteem, Sidekick, Vitara, Escudo, banyak banget ya pokoknya ya. Forza, semuanya rata-rata pakai kompresor yang ini ya. Nih ya. Oke, sedangkan yang terakhir ini kita cuma ambil sampel beberapa kompresor aja ya. Intinya kompresor-kompresor ini dan tipe mobilnya beda mobil, jelas beda kompresor. Cuma yang saya sebutkan tadi, nanti kita kasih list di deskripsi. Intinya ada mobil yang rata-rata sama kompresornya, dari satu pabrikan atau satu grup seperti Daihatsu sama Toyota. Sedang yang terakhir ini adalah kompresor untuk cc kecil mobil dari Daihatsu ya. Ini rata-rata Daihatsu karena memang mobil dari Toyota, terutama Kaila, Agya, CS itu kompresornya udah beda. Sedangkan ini dipakai oleh Grand Max ya, Grand Max dan Xenia 1000. Pakainya ini ya. Ini kompresor dari Daihatsu. Itu dia tadi kompresor-kompresor yang bahasanya tipe mobilnya, jenisnya apa, semuanya apa. Intinya semua merek yang ada di sini kita ngomongin soal Denso, kompresor Denso dan jenis-jenis mobilnya ya. Oke, kita udah ngomongin soal kompresor fungsinya apa, kerjanya apa, terus kerusakannya bagaimana, jenis-jenisnya apa aja udah kita kasih tahu. Sekarang tentang perawatan dari kompresor yang terakhir nih ya, perawatan dari kompresor. Kalau buat kita orang spare part, apalagi yang orang sering nanganin mobil, sebetulnya semua itu kembali ke kebersihan dari si mobil itu sendiri. Dan memang mobil modern semuanya sudah menggunakan yang namanya filter ya, filter kompresor. Tapi mobil tua rata-rata nggak pakai filter dari AC ya. Jadi perawatan yang harus dilakukan, yang pertama kali dilakukan oleh kalian adalah di saat menggunakan kompresor ataupun AC, menyalakan AC agar kompresor awet, pastikan kalian pertama kali menyalakan menyalakan AC itu di saat mobil itu sudah langsam. Artinya di saat baru starter pertama kali masih dingin, idle up-nya itu masih tinggi, artinya masih mencari pemanasan mobil ya, mesin panas. Jangan sampai kalian menyalakan AC. Tunggu sampai mobilnya idle ya,
sampai RPM-nya benar-benar stabil, udah turun, baru nyalakan AC-nya. Yang pertama. Yang kedua, pastikan untuk kalian tidak gampang, ya, tidak gampang untuk menyetel blower, setelan angin itu tertinggi. Cukup 1 atau 2. Terparah-parahnya kalian benar-benar gerak, cukup 2. Didampingin dengan membuka jendela, ya. Itu akan lebih bisa untuk membuat sirkulasi panas di dalam mobil itu keluar. Yang kedua, jadi cukup setelan 1 atau 2, maksimal 2. Kalau udah 3 dan kalian tiap hari pakai 3, itu pasti bisa dipastikan hampir 80% kompresor kalian masa pakainya lebih cepat rusak, ya. Cukup 1, bahkan 1 sebetulnya udah dingin. Kalau kabin kalian panas, buka jendelanya, ya. Nanti kita kasih tahu caranya gimana. Gampang kalau nyalain, kalau pengen ngerawat AC mobil. Pokoknya pantengin terus video ini, nanti kita kasih tahu gimana cara nyalain AC yang benar di dalam mobil, ya. Oke, yang ketiga, jaga kebersihan dari semua bagian komponen AC maupun mesin, ya. Caranya gimana? Ya caranya dikit-dikit, kalau memang kalian servis, ya disemprot-semprot, kalau enggak dibersihin bagian kondensornya. Siram air, kalau enggak disemprot pakai semprotan angin. Bilang aja ke tukangnya suruh sering-sering ngecek. 6 bulan sekali, itu hal paling bagus di saat kalian mau merawat AC mobil. Bawa ke bengkel AC yang kalian percaya, cek freonnya dan cek kondisi kompresor dan bagian komponen lain kayak kondensor, kayak semuanya, blower dan lain-lain, supaya kompresor mobil kalian. Kenapa hal yang paling sering kita temukan sebagai bengkel ataupun pedagang spare part banyak yang komplain? Karena kalau kalian sadar, ya, kalau kalian pemilik mobil sadar, setiap servis pasti tidak pernah menyentuh yang namanya AC. Bahkan kalau AC mobil kalian dingin terus sepanjang waktu, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau belum 20 tahun, pasti kalian nggak pernah ngecek AC. Intinya, oh masih dingin lah, masih enak lah. Padahal kalian tetap perlu ngecek 6 bulan sekali. Dan yang sering terjadi adalah pengecekan AC hanya di saat nggak dingin atau freonnya udah habis. Padahal yang benar kompresor itu, ya, ataupun komponen AC itu, freon itu tidak pernah habis. Contohnya freon yang ada di dalam kulkas mobil. Bedanya apa? Itu sama, cara kerjanya sama. Jadi freon itu nggak mungkin habis di saat ada komponen AC yang tidak bermasalah, ya. Oke, paling itu aja untuk video pengenalan soal kompresor, cara kerja, jenis-jenis kompresor, kerusakan, gimana cara ngerawat supaya kompresor tidak rusak. Nanti di video berikutnya kita kasih tahu gimana cara agar komponen AC mobil kalian tetap awet. Oke, jadi terus stay tune di AL Kapart, channel yang selalu ngomongin seputar spare part, hobi, dan juga otomotif. Bareng dengan saya Firman Iliansa. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notification. Dan satu slogan kita, kalau pengen beli spare part hemat, tepat, dan hemat tepat dan cermat, hanya di AL Kapart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.